dengan umatku yang berdosa? Bagaimana dengan umatku yang melakukan kesalahan? Apa kata Nabi? Aku mohon kepadamu, aku minta permintaan yang terakhir. Bolehkah semua sakitnya sakarat itu dikumpulkan untuk umatku? Jangan kau sisakan sedikit pun untuk umatku. Kumpulkan untuk diriku semua sakitnya sakarat. Tapi Allah tidak terima. Maka diberitahu oleh Rasulullah, ya Rasulullah, untuk umatmu sakaratnya diganti oleh Allah menjadi rahmat. Maka semua sakitnya sakarat untuk umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Beda dengan umat-umat terdahulu. Makanya kalau ada imam sakarat 3 hari aja tak ada imam cilakan. Mungkin dosa-dosanya dihabiskan oleh Allah. Jadi nanti kalau di hari kemudian itu sudah langsung dimasukkan ke dalam surga. Yang kakama pa boto sandre-sandre minamate tak kada salama ipa boto. Ini nama sesa. Layaleme mani bonus na itu ko pesurimon rini gan rusuh gitu. Itu penting dipahami ya. Nah, makanya jangan melihat sakaratnya. Walaupun sakarat itu adalah penghapus. Iya. Kemudian di alam kubur. Pertanyaan alam kubur itu sangat dahsyat. Tapi Nabi sudah bongkar. Makanya imam itu semua tahu soalnya alam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka. Kalau orang mau masuk ujian, Pak, nah dibongkar pertanyaannya. Bagaimana kira-kira komelo kita mau ujian nih poda memang soalnya. Sebelum masuk kubur itu kan sudah dikasih tahu. Iya. Kenapa kita khawatir? Nabi yang ditanyakan pertama kan marabbuka, berarti itu akidah. Makanya ulama mengatakan yang jawab itu sholat. Allahu Akbar. Makanya makin Nabi tak sempaja ku ya tu pamulangi pada sekolah kubur. Memang karena itu pertanyaan pertama. Marabbuka, makanya lu pamulangi perisa. Kayak begitu. Yang pertama ditanyakan bukan sholat. Yang pertanyaan marabbuka, siapa Tuhanmu? Nah sholat yang menjawab Allahu Akbar. Man nabiyuka, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan begitu. Kemudian siapa saudara-saudaramu? Nah orang yang bersaudara itu cuma orang berjamaah. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Nah orang mukmin itu adalah orang yang berjamaah. Makanya orang yang sholat berjamaah itu jelas saudaranya. Kan begitu. Jadi sholat yang menjawab. Nggak usah khawatir. Makanya asam pajame meni. Kata uji itu tahu jama asam paja nasa marepaki. Agam najik repai kok. Yang paling parah itu alasan tidak sholat karena cari rezeki. Ina wasa maka namanya nang tahu. Maka namanya sapaja agak repa masa padale. Maja nang kamu salai pak bagi dale ena pelo sapadale. Coba kalian nama ya. Masa kau tinggalkan yang mengatur dan yang membagikan rezeki kau tinggalkan gara-gara mencari rezeki? Tahu si gilingan tol tak nanya itu. Mestinya dia mengatakan aku lupa mencari rezeki karena selalu bersama yang membagikan rezeki. Iya. Aja na otona minta itu limu ngerak pun nana magampamu ngerak otona. Kan begitu. Yang mengatur rezeki kan Allah, yang membagi rezeki kan Allah, yang memberi skenario tentang rezeki Allah. Dan bagaimana kalau kita sholat mendatangi yang membagi rezeki? Kan begitu. Masa malupa ya rumah beredale gara-gara masa padale? Tahu pusat tuh ya tuh. Kan gitu. Ini penting saya wasiatkan Pak. Makanya hati-hati juga bikin masalah. Makanya jangan sibuklah. Jangan sampai sholat kita terlalaikan gara-gara pekerjaan. Jangan. Ya nada biwat ke papi sawi. Rezeki itu diatur. Tidak usah khawatir. Ya koma itu urusi agama na pong Allah Ta'ala pasti. Kan begitu. Iya ko agama yurusu maciulinoy. Ya mikolinoy yurusu dia itu nacio agama. Maka di guru tay tegere ko matana ngasi tawe tutu sari tapi atana sari no gare itu gasewi. Kan begitu. Walaupun nanti rezeki itu kan ada dua macam. Ada rezeki yang memang sudah ditetapkan dan dia akan datang karena rahmat Allah. Tapi ada rezeki yang harus diusahakan dan harus diikodong istilahnya. Melalui proses. Itu karena keadilan Allah. Jadi rezeki itu bisa diraih dengan dua. Bisa dengan rahmat, bisa dengan keadilan. Kalau melalui pekerjaan berarti keadilan. Kalau melalui langsung, itu rahmat Allah. Makanya masjidah kaki ikodong idale. Itu? Makanya kata magala masjidah kami kata itu dale.
Begitu, memancing kau. Rezeki mameng. Hah? Rezeki mameng. Ya kau tatari alati mengero lati untuk pamengnya atau untuk balewe? Hah? Cacing itu kalau dipancingan itu untuk ikan atau untuk pemancing? Untuk ikan? Bukan. Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar. Dok? Iya kau makan meki untuk balewe aja na tatarimeng alati bana tapya kami mapan rebale. Kenapa kita pakai pancing? Itu namanya memancing karena tidak bisa didapat kalau tidak pakai itu. Makanya sedekah itu memancing rezeki. Cuma dia tidak bisa datang kalau kau tidak pancing. Karena Allah bilang kasih kau 1 baru kau kasih kau 10. Kan begitu. Ya kalau dia mau patah pahang saya ganti yang lain. Besok melihat mobil tangki SPBU itu. Yang palura solar. Siaga liter solar na lurang. 5.000. Magi pe nalepa Pertamina malisa solar. Nangka solar na lurang. Wih, 5.000 solar na lurang. 5.000 liter. Na siaga minala tangki na mana kalepa Pertamina. Kehabisan solar. Karena tidak ada selang dari tangki besar turun ke tangki mobil. Artinya apa? Biar banyak rezekimu di Lauhul Mahfuz. Kalau kau tidak buatkan jalan ke dunia, tidak akan turun. Kan begitu. Kuncinya sederhana Pak. Sedekah aja. Angka dita 2.000, itu pipet. Sedekah pipet. Airnya tidak lancar. Kau di 2.000 diburu, ya nanti tak lepi-lepi. Namui waru deto melolo. Dale kunru tau kutu. Itu ini riasan. Kita coba kira 10.000 pipa-pipa. 100.000 sudah salang. Kalau 1 juta itu pipa besar. Semakin besar akan semakin mengalir. Kan begitu. Ya ku ya tona 2.000 ya tona buru ya tona cice ya tona makan dareke. Namo malaikat malah sauluto. Kadang-kadang begitu. Kita ini memang beda-beda Pak. Saya sering beda-beda kalau berdoa minta kaya. Sekalinya ada pendataan pemerintah mengaku miskin. Pusing juga malaikat itu. Yang kedua malaikat itu kan makhluk mukallaf. Tidak jalan kalau tidak diperintah. Nah malaikat, Nabi sudah kasih tahu kita. Malaikat itu hari Senin melapor. Hari Kamis melapor. Jadi kalau doamu, sholatmu, ibadahmu, semua ibadah sedekahmu, doamu, apamu, sikirmu dikumpul, nanti hari Senin baru dilapor. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kita puasa hari Kamis. Kalau Senin kelahiran Nabi sekaligus juga dilapor di situ. Iya roh malaikat, iya pernah lapor khusus ini ngisi besok Kamis sih. Kalau berdoa cuma ngecatat itu. Ngecatat. Hari Selasa kita berdoa ngecatat. Hari Rabu berdoa ngecatat. Hari Kamis baru nelapor. Nama kayak gak tau, masa peja subuh milau sepeda, masa peja loro milau motor. Namo malaikat malah soluto na sedih pa jadi lapor, na baru besi. Nah ulang lagi. Kan kuncinya di situ. Malaikat kan juga bingung. Kau tadi bilang sepeda, baru sholat duhur motor lagi, sholat asar mobil. Nah malaikat belum catat. Malu belum lapor. Nanti hari Kamis baru dilapor. Makanya semua masalah yang kita hadapi itu cuma dicatat. Kan begitu. Jangan paksakan harus ini, harus ini. Nggak bisa. Malaikat itu nggak lapor. Dia cuma simpan dulu. Sama aja Pak Camat. Maka nanti saya ke Pak Wali Kota hari Kamis. Kalau ada proposal mau kasih, tinggal di kantor itu. Tidak dibawa ke Pak Bupati. Nanti hari Kamis baru dibawa. Jadi jangan harap bisa diijabah kalau belum sampai. Kan begitu. Dari situlah sehingga Nabi minta, umatku ini tidak sabaran. Masalahnya, kalau dia butuh hari ini, dia minta hari ini, dia kepengen hari ini. Makanya Nabi minta, berikan alat yang umatku bisa bicara langsung sama kamu, tidak pakai malaikat. Dikasihlah perintah sholat. Makanya semua sholat itu bicara langsung. Ya itu sholat itu Pak kayak kalau mau ke Jakarta naik mobil kan bisa. Tapi mungkin 1 bulan baru sampai. Kalau mau cepat naik kapal laut. Mungkin 2 hari 2 malam. Tapi ada lebih cepat naik pesawat. Cuma 2 jam lebih. Kalau mau lebih cepat menelpon.
Kan begitu. Kalau naik pesawat kan masih bisa dalai. Tapi kalau menelepon, langsung. Nah sholat itu berbicara langsung dengan Allah. Malaikat mengatakan saya tidak urus. Kau dengan Allah yang berurusan. Makanya sholat satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur. Kalau orang puasa nonton TV tidak batal puasanya. Tapi orang sholat nonton TV pasti batal sholatnya. Orang haji makan bicara nonton HP itu tidak batal hajinya. Tapi orang sholat melakukan itu pasti batal. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Maka semua ibadah itu pasti ada sholatnya. Mau jalan ada doa musafir. Tapi kenapa ada sholat musafir? Karena kalau berangkat hari Selasa pulang hari Rabu, nah belum itu dilapor nada mau kembali. Kan begitu. Makanya Bu kalau selingkuh suami jangan berdoa, sholat ki. Karena kalau berdoa baru catat malaikat bisa-bisa menikah belum dilapor. Kan di situ kan? Coba kalian nama-nama ibu. Kadang-kala saya bilang agama ini sudah rasional sekali Pak. Cuma kita yang tidak berpikir ke situ. Nabi sudah kasih tahu malaikat itu begini. Tidak mungkin jalan kalau tidak disuruh. Jadi makanya dikasih alat sholat supaya kita bicara langsung. Makanya sholat di dalamnya itu kita minta. Jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdoa. Makanya mereka terlambat kok. Mana kapura menolak bersalah apa milau. Sama aja kalau kita bicara sama bupati Pak Wali Kota mati PHP baru minta ki. Maka dia baca mak tahu pak bodoh aja. Mak bicaranya una ada ini lewi. Makanya di dalam sholat kita minta. Ketika sujud terakhir paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya minta di situ. Itu kuncinya. Makanya Nabi itu menghadapi apapun pasti sholat. Ibu-ibu kalau ada masalahnya jangan dikasih masuk di Facebook. Nah tidak ada penyelesaian itu di Facebook. Sedikit-sedikit bikin status. Aku menyesal. Iya. Mapagiwangi si balakaina. Tanpa maki buat status. Pura dia. Aku menyesal. Iya. Hatiku hancur. Iya. Ternyata kau begitu tidak seperti dulu yang lagi seandainya aku tahu memang tidak bakalah padahal talunya ponanya. Iya. Hati-hati. Karena Facebook itu banyak orang itu yang cari-cari masalah. Sudah bikin status begitu langsung ada duda lihat. Wah ini peluang. Langsung bilang sabar saya. Iya, hati-hati. Tidak ada masalah itu selesai di Facebook, Pak. Coba kalau mau buktikan, kembali ke rumah nanti bikin status. Mohon maaf sahabat FB, adakah yang bisa bantu? Saya punya utang 200.000. Pasti tidak ada yang minta nomor rekening. Cuma bilang up. Kan begitu? Iya. Jangan terlalu banyak bermedia sosial. Karena ini yang menjadi masalah sekarang. Anak-anak dengan orang tua tidak ada ikatan batin. Kenapa? Karena dia tidak pernah bicara. Anaknya sibuk main game, bapaknya sibuk main YouTube, istrinya sibuk main TikTok. Tidak ada bicara. Makanya ada Profesor Nasir itu mengatakan, jam 8 malam sampai jam 10, simpang HP-mu supaya ada komunikasi dengan keluargamu. Jadikan momen-momen bersama keluargamu adalah momen yang terindah. Karena boleh jadi besok atau lusa dia akan dipanggil oleh Allah. Iya, ini kadang jadi masalah Pak. Anak-anak kita dinasehati justru marah. Kenapa? Karena memang tidak pernah dinasehati. Dia hanya dekat dengan HP. Onrotonan ni sama nang urusan na tahu. Iya, nasa mapadisi yan ko Kalimantan, mapadidochili na yan ko Jakarta, pura na bo sa peda yan ko Surabaya, mapadi utu na yan ko Bone, padahal kay laki na jamba-jamba din sa niya. Karena urusan na mana kita na urus. Dito kako ko eh. Kaya may kami cawa, may kana. Iya, ibu-ibu kan kadang begitu, bapak-bapak juga. Makanya jaga suami tak baik-baik, Bu. Tantangan sekarang berat. Dunia tidak akan kiamat kecuali laki-laki perempuan 1:50. Di riwayat mengatakan 1:40. Sekarang laki-laki perempuan sudah 1:7.
Makanya jagailah kita. Jagai. Apa iya tuh biasa sandala mininaw tahu ulawan ninaw tahu ya makukuha na mo lakay ninaw tahu. Maka tuh kapangalakay makukuha. Karena sudah tidak berimbang. Iya. Dia rohane 7 anak darah. Iya. Kalau sudah menikah 1 kan ada 7 yang tidak ada suaminya. Iya kau anak darah jangan tahu ada mitau pasiri ramo pe tu jandai bahaya lada. Iya. 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 Kalau gadis itu masih pemalu, janda itu bahaya, Pak. Apalagi itu tuh 5 tito itu mak baju ponco masuk lara ponco telikol oh. Error memang lah kita. Iya. Makanya wanita jangan coba-coba. Nah sebab mereka makunrai, ya kupure malakai dia na jampangnya lena. Kecantikannya tidak dipelihara. Dia gaga gayaan maranti. Sisa na janda napai mak gaya. Janda menina pirang. Iya gitu. Terlambat kau nih suruh kau. Iya. Banyak kan? Banyak. Ketika ada keluarganya dia jampangnya lena. Wajuju dia nang kana tolaiwi. Padahal ulang-ulang masuk remajai. Iya. Ya betul nak pakai masa saya, betul nak pakai mak bajabali, betul nak pakai masa dia, betul nak pakai manas, betul nak pakai masuk supusa. Ya betul nak pakai mak pepaci bolo. Ya betul nak pakai sidap pelakai na. Na dia itu pada dia pernah bersalah na lobe lakai na. Iya. Begitu. Makanya ulama kita mengatakan wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesip di dapur, seksi di kasur. Apalah nih? Iya. Anggun di ruang tamu, jaga pakaian. Gesit di dapur, deno ni penewe na jaji wai pelan. Ia kong katamuna de panisuro nalo makibua wai pala. Pak gato tu makunre katamuna tu 5 kali lakan. Kiru di bagina lakai na to 5 robo. Iya, gaji itu. Iya. Ini. Tulis sibuk mahape kadilakai na. Betul kan nalo makibua wai pala de mo pa na pahang. Enang kabay ni makor pa apatolasi sang tuh kan. Iya. Kadang-kadang begitu. Kemudian seksi di kasur, pakai pakaian yang paling seksi ketika bersama suami. Itu aja kuncinya. Cuma kalau dalam kaidah komelo jo kalakai tak antar ke depan pintu, salaman, cium tangannya, usap lengannya, kasih senyuman terindah. Baru kasih tahu salama kide ngutajang itu rewa. 48 jam itu masih terekam di otak. Iya, dena ka kita. Namole pasige rimandre ko warung ede to na tak gelo. Iya. Penting itu. Boleh lakai tak langsung jemput, kemudian tersenyum. Kemudian apa? Didoakan. Sudah itu itanai, meki minum agak Pak. Apa ku bikin kaki teh kopi atau air putih? Ya kau makan air putih kasih air putih. Maka apa tu kemakun dia pernah tu dah lakai kau boleh mau dapat kah? Mau saya mau belum? Au. Nang kata na jauh-jauh jasai makutan. Iya. Kenapa banyak suami lebih senang nongkrong di warkop daripada di rumahnya? Karena kalau di warkop ditajak pesan apa Pak? Koki bolana, kau boleh Pak. Iya. Coba jadikan rumah sebagai jannah, surga. Baiti jannati kata Nabi. Kenapa? Karena setiap Nabi pulang Khadijah menunggunya dan dia membaringkan di pahanya. Kemudian dia usap-usap kepalanya sampai Nabi tertidur. Rewat memang lah kita. Ya kong kay pole tapay paliw ko po pangin na pisapu-sapu na matinro manyama tinro na napamoto manyama pa pinadin na ni yo po ko di kasi ko kasi pole para po awe. Ini penting. Tapi kami toje itu kata adik laki laro ani makalilyang. Ang kami to para lutoy curiga ibu satu-satu lengkap. Sakarakin rela. Tak 2 nomor na ci di miaktif. Itu kung kalakay tamakoro bacangi surah Yasin. Kasi jamaah kapo. Ini. Iya. Kemudian yang keempat
Bagaimana kita supaya senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah? Karena satu-satunya ibadah yang punya 3 dimensi barakah itu cuma solawat. Ya kui baca cicang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, langsung Allah memberikan 10 balasan. Tapi tanya Allahumma sholli na wala kang ipong Allah Ta'ala pamasih. Satu salawat ke Nabi Allah membalasnya 10 rahmat kepada kita. Dan satu saja rahmat diberikan oleh Allah Pak Bu, sudah cukup dunia akhirat kita pakai untuk selamat. Apalagi 10. Yang kedua, malaikat bersalawat kepada kita. Salawatnya malaikat bukan Allahumma sholli, tapi ada salawat malaikat meminta di hadapan Allah supaya semua dosa-dosa kita diampuni. Maka salawatnya malaikat adalah permohonan ampun di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, dikirim ke baginda Rasulullah. Dan yang ke Allah itu menjadi rahmat, yang ke Rasulullah itulah yang menjadi syafaat. Tapi ada satu malam malaikat tidak melapor, Nabi langsung mendengarnya. Kapan? Malam ini. Siapa yang bersalawat di malam Jumat, kata Nabi, aku langsung mendengarnya. Karena aku diberikan keistimewaan di malam Jumat, bisa mendengarkan salam dan salawat umatku. Itu keistimewaan. Maka Rasulullah menjanjikan, siapa di antara umatku yang membaca sholawat 100 kali setiap malam Jumat, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kala yaumil akhir. Itu janji Nabi. Itu khusus malam Jumat. Makanya setiap malam Jumat baca sholawat 100. Sholawat apa saja, yang penting cukup 100. Supaya bisa mendapat syafaat. Orang yang diberi syafaat itu Pak banyak. Yang pertama yang pernah mimpi ketemu Rasulullah. Salah satu amalan mimpi ketemu Nabi itu jangan marah selama 40 hari 40 malam. Tahan emosi, tidak marah, tidak jengkel 40 hari 40 malam. Kalau kita mungkin marah 40 kali sehari semalam. Natat dua anak cairi, moto anak tu datang kerja nak cairi sih. Suruh dia nak cairi topa. Oleh dia anak tumro tu nak cairi sih. Nak dimperangi baju dia nak cairi, suruh mak baju nak cairi, suruh masih sekolah macai sih, suruh lo mantre macai toy. Kalau memang begitu Pak, setiap waktu. Tapi siapa yang tidak marah, menahan emosi selama 40 hari 40 malam, itu telinganya bisa berdengung. Telinga kanan. Ketika telinga kanan berdengung jangan ditutup. Karena itu pesan Nabi. Tidaklah berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutnya namanya secara khusus di hadapan jamaah para malaikat di ila rafiqil a'la. Ketika telinga kanan berdengung, biarkan dia kemudian berdoa. Itu khususnya. Jadi kalau memimpi ketemu Rasulullah, saya diberikan amalan oleh mursyid kami di tarekat, berwudu sempurna sebelum tidur, ambil pakaian yang bagus sebagaimana pakaian menjemput Rasulullah, jangan tidur dalam keadaan telanjang, pakai pakaian itu. Kemudian kirimkan salam ke Rasulullah, jangan salawat, kirimkan salam. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Sayyidi, assalamu alayka ya Aba Barruh, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Sin, assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin. Kirimkan salam. Setelah itu baru kirimkan salawat. Makanya perintahnya itu mari kita mengirimkan salam dan salawat. Salam itu koneksi, salawat itu syafaat. Koneksikan dulu baru minta syafaat. Makanya di dalam sholat itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, nanti terakhir Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kadang kita lupa satu Pak. Yang kita sering itu cuma sholawat, tidak mengirimkan salam ke Nabi. Kesalami Rasulullah, ulang-ulang setiap mau tidur, assalamu alayka ya Rasulullah, baru minta ya Rasulullah, aku mohon kepadamu datang menemuiku dalam mimpi walau hanya sekejap. Aku akan rindu melihat wajahmu ya Rasul. Ulang setiap malam, biar 40 malam. Mungkin pertama dia tidak datang, hari kedua dia tidak datang, hari ketiga dia tidak datang. Tapi ketika engkau mengundangnya 40 malam dengan penuh keikhlasan, Nabi cinta kepada kita, pasti dia datang. Pak Bupati, Pak Wali Kota mungkin kalau diundang sekali tidak datang, diundang 2 kali tidak datang. Tapi kalau 40 undangan datang ke rumahnya, maka pasti dia akan datang di suatu waktu. Begitu juga dengan Rasulullah. Jangan salahkan
Nabi ketika kita tidak pernah melihatnya dalam mimpi. Salahkan diri kita karena mungkin kita tidak pernah mengundangnya sebelum kita tidur. Makanya saya punya mursyid mengatakan, ketika umurmu 40 tahun dan belum pernah melihat sekali wajah Rasulullah, sungguh celaka dirimu. Saya mengatakan susah itu. Dia mengatakan tidak, bukan Rasulullah yang salah, tapi kau yang salah karena tidak pernah mengundangnya. Orang yang menyukai sesuatu pasti memimpikan. Ketika dia cinta kepada Rasulullah pasti dia akan ketemu. Orang yang cinta saja sama kekasihnya, kadang setiap dalam 1 minggu dia 3 kali mimpikan. Karena dia cinta terekam. Tapi ketika dia cinta kepada Rasulullah, itu lebih cepat bisa datang dengan nurnya. Ini kuncinya. Dan siapa yang sekali saja bermimpi ketemu Rasulullah, itu dijanjikan syafaat kala di yaumil akhir. Nabi itu Pak Bu luar biasa. Telur yang kita gantung seperti ini itu diperebutkan anak-anak itu karena barakahnya. Tidak ada sesuatu yang disandarkan ke Nabi tidak mulia. Bayangkan Pak, kenapa Hajar Aswad itu dicium sampai hari ini? Karena Nabi pernah menciumnya. Seandainya Nabi ketika tawaf tidak menciumnya, tidak ada orang yang mencium Hajar Aswad. Makanya Hajar Aswad itu mulia hanya karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Samsam. Kita mengatakan air Samsam itu bisa mengenyangkan dan jadi obat. Itu karena pernah menyentuh kalbu Rasulullah ketika mau dimi'rajkan. Isra Mi'rajkan Nabi dibelah dadanya kemudian dibersihkan. Bukan dibersihkan. Diberi kesempatan air Samsam menyentuh kalbu Rasulullah. Supaya air Samsam bisa jadi obat. Dan itu bisa mengenyangkan ketika diminum. Ketika Nabi berjalan itu ada awan yang menutupi kepalanya. Setiap Nabi melangkah tidak pernah kena sinar matahari. Bukan karena Nabi takut hitam. Bukan juga Nabi karena tidak mau kena sinar matahari. Tapi itu karena Allah menjaga matahari. Karena seandainya nurnya, sinarnya matahari tembus ke Rasulullah, pasti matahari hancur. Karena nurnya matahari dari nurnya Muhammad. Makanya Allah menjaga matahari, dia tutupi awan Rasulullah. Supaya matahari tidak hancur ketika Nabi keluar berjalan. Nabi itu tidak punya bayangan. Karena isi bayangan itu adalah jimkarin. Tapi Nabi sudah Islamkan jimkarinnya. Kenapa? Allah tidak menginginkan orang menginjak bayangannya Rasulullah. Siapapun yang berdiri berjalan bersama Rasulullah. Ketika ada orang besar berjalan bersama Nabi itu kelihatan sama besar. Ketika ada orang kecil yang berjalan bersama Rasulullah itu hampir sama tinggi. Kenapa? Allah menyamakan modelnya orang yang bersama Rasulullah. Orang pendek pun kelihatan setinggi Rasulullah. Orang tinggi akan setinggi Rasulullah. Kenapa? Allah tidak menginginkan orang menghina orang yang bersama Rasulullah. Maka ketika ingin dimuliakan, banyaklah membaca sholawat. Karena orang itu yang paling dekat dengan Allah dan Rasulnya. Maka jamaah maulid ini hanya seremonial. Tapi yang paling pokok hakikatnya adalah sholawat kepada Rasulullah. Itu telur Pak itu hanya ibarat. Itu batang pisang itu hanya tafaul. Supaya kita tahu tidak ada batang pisang yang bengkok. Itu sifatnya Nabi, lurus. Coba cari di Parepare ada batang pisang bengkok. Tidak ada. Ena tuna kada tato bata ko nasa balampu mo basikal di nasa bagat tengah kawali ko nasa bada tonga. Musanri rindo ambo tama pasilangan. Ale sipa na wa enale maria wa na mega kegulan na lopadan dari pancaji. Itu batang pisang. Pisang berbuah itu Pak yang pertama kelihatan buah jantungnya bukan buahnya. Artinya setiap apa yang kamu lakukan awali dari hati dan keikhlasan. Pisang itu kalau tidak pernah berbuah nah ditebang pasti daunnya naik. Ditebang pasti daunnya naik. Tapi kalau sudah berbuah tidak bakalan. Artinya apa? Pisang tidak mau mati kalau dia belum memiliki hasil. Itu pesan untuk kita. Jangan kau meninggal kecuali ada wakaf. Pisang itu kalau dikupas, semakin dikupas semakin bersih, semakin putih. Bagian luar dalam itu sama aja. Ucapan, perbuatan, iktikat semua sama. Aja naliangi mau poleng mau pokok. Ya kok kilo tamakade iye, ya kok deki gak makade biye. Ini yang banyak. Kenapa digantung telur? Kenapa bukan semangka? Karena telur itu simbol manusia. Tidak ada yang utuh. Dia gak makan jak libunna. Dia gak tahu suku decena. Semua ada kekurangan. Telur itu ada 3. Kulit, putih, dan kuning. Manusia juga gitu. Badannya, ucapan, kalbunya, dan juga pikirannya. Angka tahu makan jak watak kalian pada telur. Suku olina. Tapi sigaru launa si basalakan.
Angka to tau mako tu maka kanjak modele na tapi si garu-garu ati na si bakalan na. Tahu amporong na sananya. Ada telur amporo. Iya. Tapi ingat, telur itu kalau ada telur bebek dibawa ke ayam, ayam yang ngerami, menetas tidak berubah jadi ayam, tetap jadi bebek, tapi dia akan ikut ke ayam berjalan. Apa maknanya? Ketika ada anakmu tidak bagus akhlaknya, bawa ke kiai di pesantren. Nanti dia yang mengajari, maka dia akan mengikuti kiai, tidak mengikuti dari mana dia berasal. Itu falsafah. Makanya orang tua dulu kita itu hebat. Nah pesoko suku masih tidak bercerai-berai, tidak gara-gara politik bercerai-berai. Nabi itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muttaqin, bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil muslimin, apalagi rahmatan lil partai, tidak. Nabi itu rahmatan lil alamin. Itulah yang diperhatikan guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar ketika mencium keningnya Paulus. Itu hanya hal kecil yang dilakukan guru tak. Yang besar dilakukan Nabi, menyuapi Yahudi yang buta di pasar setiap pagi. Nabi datang ke pasar menyuapi Yahudi yang buta. Tapi setiap disuapi selalu ngomong, hati-hati dengan Muhammad. Itu orang penyihir. Tidak ada yang selamat kalau dekat dengan dia. Saya sampaikan kepadamu anak muda, jangan dekati Muhammad. Nabi bilang, saya tidak akan dekati. Padahal dia selalu yang menyuapi. Setelah Rasulullah wafat, digantikan oleh sahabatnya. Baru disuapi pertama, kedua, ketiga. Langsung dia tahan tangannya. Siapa yang kau menyuapi saya? Bukan yang biasanya menyuapi. Saya mengatakan, kenapa kau bisa tahu? Nabi bilang, yang menyuapi saya selama ini, kalau saya sudah telan makanan, baru dia suapi. Nah kamu berturut-turut terus begini. Saya masih maunya, kau masih kasih lagi. Nah tidak begitu dulu yang menyuapi saya. Apa kata sahabat? Beliau sudah meninggal, dia adalah Rasulullah. Aku hanya menggantikan tugasnya tapi tidak sama. Maka orang ini meneteskan air mata dan bersyahadat. Itulah rahmatnya Rasulullah. Bayangkan Pak, guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar tidak menyuapi Paulus, hanya mencium keningnya sebagai tanda kasih sayang kepada sesama manusia, bukan menggadaikan akidah. Tapi dasar orang yang tidak sepakat pasti mencaci. Kan begitu. Yang terakhir saya wasiatkan, jadilah rahmatan lil alamin. Ajak tasusaiwi pada tak rupa tahu. Itulah rahmatan lil alamin. Yassir wala tu'assir. Mudahkan, jangan persulit. Tu imam ajak tasusai jamaah tak. Maka lampi bacaan dia namanya rokok. Lagu-lagu rate-rate dia namanya letu bacaan. Tindre-tindre dutu na temon rimakon atau yang kamu pi. Itu rahmatan lil alamin. Ya. Makmum ajak tasusai pu imam. Nampai 5 ayat na baca tu 5 ore ni. Betul kan na rokok no. Ya kan? Pak Cama aja tersusai warga tak tulisi nggak pajak na sosode na aja. Tapi masyarakat aja tuh tersusai Pak Cama. Angka modina dari melo makam aja. Tulina liam di kota. Ustaz aja tersusai wi jamaata. Macara macam apa aja. Si selinu tu na temenre tu yang kamu pi matawa. Iya. Tapi jamaah ajak tasusai ustase. Napa si tengah jam macarama tu licengari di jam. Begitu. Lakai ajak tasusai baineta. Isuro dia di balanca. Pangkat tulasan nama kunreye. Namogan na di balancana. Namogan na pakamajana anak. Kude gaga saldo na katani. Dia nama tenangatin. Wanita begitu Pak. Harus ada uang cash dia pegang baru tenang hatinya. Walaupun tidak ada mau dibeli. Batu makuren. Dia gaga nita dia nama tenang. Dia tu ampai melipiri tas 10 losi tapi pandai plastik mina pakai. Iya. 10 losi panena ko mana milala la Maria Monro. Dia kan pakai tu. Repai pandai plastik na toleh hadiah rinso. Meli cerek kristal, mulai dari yang paling besar sampai yang kecil. Mulai cerek yang dibawa berjejer di lemari, tapi cerek penuh ini osi na pakai. Saboy cerek na malau pasal na template na pala pakai pema. Padahal kau lamari mak jiji. Iya. Baju juna tatalu lamari si pulu ngoko tu. Dia kan pakai. Tu dia mau tu dasar na sopek-sopek tu dia pakai. Mako aga. Mako aja tasaka. Na wisam. Nah itu makun raya dia pernah baju nama dosa. Dia namanya pakai baju nana sama krema tu tu dia mana pakai padahal dia nak kena tahu ya dia namanya makada.
Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.